Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 29 Januari 2021 berjudul Intermediate State. Intermediate state atau kurang lebih bisa diartikan sebagai tempat penampungan sementara adalah suatu tempat yang disediakan bagi orang yang baru meninggal dunia. Itu artinya orang yang meninggal itu tidak langsung ke surga atau neraka, melainkan mereka ditampung di suatu tempat yang dalam perjanjian baru dikenal sebagai Hades. Jadi, Hades itulah yang dimaksud dengan intermediate state atau penampungan sementara. Di sanalah Lazarus dan orang kaya yang berjubah ungu itu berada. Seperti yang tertulis dalam Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi, kisah itu sebenarnya terjadi di Hades. Kita bisa lihat bahwa ternyata ada dua keadaan yang kontras. Maksud saya, kalau dikatakan Lazarus duduk di pangkuan Abraham, itu sebenarnya figuratif, bukan makna sesungguhnya. Ingat, karena semua masih roh saudara. Jadi, itu cuma menggambarkan keadaan atau suasana di mana Lazarus ada di dalam suasana atau keadaan yang nyaman. Ya kalau mau dipakai atau pinjam kata tempat, bolehlah tempat yang nyaman. Yang penting di sini saudara mengerti bahwa sesungguhnya itu menggambarkan suasana. Tetapi ada juga suasana yang tidak nyaman, yaitu di mana orang kaya yang berjubah ungu itu berada. Sehingga digambarkan sampai ia mengeluh begitu rupa, saudara. Jadi di Hades sendiri bisa dibedakan Hades yang nyaman dan Hades yang tidak nyaman. Hades ini bukan tempat terakhir seseorang setelah meninggal, bukan, saudara. Kenapa? Karena di sini orang belum dibangkitkan. Jadi juga belum dihakimi. Kita harus tahu bahwa peristiwa dibuangnya manusia yang akan binasa ke dalam lautan api terjadi setelah kebangkitan semua orang mati, di mana setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Allah, seperti tertulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut
dan kerajaan maut, menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Pada waktu itu, semua orang telah dibangkitkan dan telah mengenakan tubuh kekal, tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Maka dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil. Besar dan kecil ini menunjukkan fisik, saudara. Inilah yang dimaksud dalam Daniel 12 ayat yang kedua, di mana dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Perhatikan, dikatakan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, yang artinya sudah mengalami kebangkitan tubuh. Barulah orang mati itu bisa dihakimi, bisa diselenggarakan penghakiman Allah, di mana masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena memang akan dihakimi berdasarkan perbuatannya. Wahyu 20 ayat 13. Bagi orang percaya yang hidupnya percaya atau beriman kepada Yesus, artinya selama hidupnya melakukan kehendak Bapa dan berkenan kepadanya, maka akan diperkenan masuk kerajaannya dan memperoleh hidup yang kekal. Sementara yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang hidupnya serupa dengan dunia, atau yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dikatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 15. Lautan api adalah tempat final di mana orang-orang yang terpisah dari Allah terbuang untuk selama-lamanya. Inilah yang disebut sebagai kematian kedua. Jadi, orang yang mengalami kematian pertama belum tentu mengalami kematian kedua. Mereka akan melalui sebuah penghakiman. Wahyu 20 ayat 11 sampai 14. Dengan demikian, bukan tidak mungkin suasana Hades yang menyakitkan itu, yang menakutkan itu, yang tidak nyaman itu, diteruskan di dalam Gehenna atau neraka, kalau seseorang ditolak Tuhan. Yang jelas, saudaraku, intermediate state atau Hades itu tidak menunjuk kepada tempat terakhir orang yang meninggal, melainkan tempat penampungan sementara sebelum orang mati dibangkitkan dan dihakimi. Amin. Tuhan memberkati.